Oke, Kak Tessa, tadi kan Niki sudah dipindahkan. Mungkin Kak Tessa sudah mendengar beritanya seperti apa sih mungkin pendapatnya Kak? Oke. Walaupun aku jujur aku satu hari ini aku tadi rapat dengan Bapak Menteri UMKM dari jam 10 sampai jam 12 terus sekarang masih rapat juga. Jadi aku memantau dari yang di-share-share ke aku, dari salah satunya Reben, Unlock aku pantau, dari Cumi-Cumi aku pantau. Ya aku ngelihatnya Niki tadi dengan rambutnya diikat gitu kan, dengan dandanannya minimalis tapi cantik gitu loh. Tetap kecantikannya paripurna. Dan aku melihatnya itu semakin anggun ya, semakin anggun. Dan yang tadinya aku pikir rambutnya mau diriak atau mau diapain, wah ini pasti ini bikin, ternyata tampil elegan. Itu menurut aku citranya tadi keluar tuh bagus. Menurut gue bagus, keren, dan itu menunjukkan kalau dia sudah siap untuk menerima apapun persidangan ke depannya, udah siap tempur dengan mengikat rambutnya, itu menandakan bahwa gue siap. Karena kalau orang masih gerai-gerai rambut kayak gini, gue tidak akan siap dilakukan apapun karena gue masih gerai. Sama kayak kita masih kecil, kalau kita mau tempur pasti kita langsung ngikat rambut kita. Itu tanda-tandanya menandakan kalau dia udah siap tempur. Tapi kan banyak yang salfok juga kan. Niki berbulan-bulan di dalam tuh tambah cantik. Tambah charming, tambah glowing, tambah keren. Karena yang dia lakukan sekarang kan istirahat. Yang kemarin kan sibuk banget segala macam syuting atau aktivitas lain. Sekarang dia lakukan cuma istirahat, dan dia juga sekarang belajar bahasa Arab gundul kan. Jadi lebih mendekatkan lagi ke Allah ya, lebih mendekat lagi ke Tuhan gitu. Aku rasa itu malah mengeluarkan inner beauty-nya, aura bagusnya itu, positif itu malah keluar. Jadi dia terhindar dari teman-teman atau orang-orang kayak gue ini yang toksik. Jadi dia di dalam sendirian itu benar-benar dia konsen ke Allahnya, konsen memikirkan anak-anaknya, dan tidak ada memikirkan yang lain kecuali memikirkan buat perang nanti di persidangan. Jadi menambahkan dirinya dia semakin percaya diri gitu. Juga kaget juga nggak sih Kak, mungkin selain dari dia juga mungkin katanya juga sempat kaget ya tentang penampilannya yang artinya sudah prepare on point nya, dari mulai looknya, make upnya sampai dengan pakaiannya sendiri. Ini gue bilang nih, ini selalu bikin gebrakan. Mau dia dimanapun dia berada, dia selalu bikin gebrakan ya kan. Waktu dengan sidangnya Syahrul waktu itu, dia bikin gebrakan lagi ya kan. Tadi dia bikin gebrakan gitu ya. Jadi menurut gue dia ini memang udah tahu banget kalau dia jadi perhatian publik, jadi perhatian para netizennya, jadi perhatian para buzernya, jadi perhatian para musuhnya. Jadi dia tahu gue diperhatiin. Jadi setiap di event apapun gue pasti akan diperbincangkan sampai 2 minggu ke depan apa sebulan ke depan. Jadi dia benar-benar memanage dirinya dengan supaya gue kalau di tayangan ulang-ulang wajah gue ini tetap maksimal gitu. Itu kan pasti diulang-ulang. Jadi dia tahu banget dengan itu, karena memang dia kan sebagai artis senior juga kan, dia artis senior juga, udah lama berkecimpung dalam dunia entertain. Dia tahu momen-momen dia saat dia ditunggu-tunggu. Kan orang udah 93 hari tidak melihat mukanya. Sekarang melihat mukanya asli, kecuali kemarin di Surabaya kan dengan Zoom. Nah dia tahu nih gue ditunggu 93 hari, gue ditunggu nih muka gue gitu. Dia paham banget di situ. Keren sih menurut gue. Dan menurut gue sih dia menunjukkan gue gak ada takutnya. Dia tenang, dia kalem. Justru kalau orang tenang kita takut. Kalau orang coar-coar kita tahu, kita baca. Tapi kalau dia tenang, kita mikir apa yang mau dia lakukan nih. Kok dia setenang itu. Justru yang galau ini gue lihat, gue rasa dari pihak sana. Kok bisa setenang itu dia? Gue merasa kalau dia tuh keluar tuh dengan dipapah atau dengan gimana, atau dengan flu. Ternyata dengan tenang, dengan santai. Justru air tenang itu yang menghanyutkan. Bahaya. Hati-hati aja. Gue bukan menakuti, tapi ini gue melihat dari yang gue lihat. Tapi kan yang juga menarik juga kan, mungkin secara looknya Niki pun, Niki ternyata membuat senyum ke rekan-rekan media atau yang di Poland. Iya, betul. Menyapa, menjawab dengan ramah. Yes. Emang ini wanita Amazon masih disematkan ke seorang Nikita Mirzani. Dia masih tetap menyapa, dia tidak lari, dia tidak memakai masker loh. Bayangkan dia tidak memakai masker di mukanya, tidak lari,
tidak apa tenang, nyantai, nikmatin muka gue, sorot muka gue, zoom muka gue. Dia tetap santai, itulah yang gue lihat. Dia berani menghadapin apapun gitu. Dia berani menghadap apapun, dia berani menerjang apapun. Dia tidak mau ngumpet di balik maskernya. Kalau mungkin kejadian sama gue kalau lagi rame orang gue pakai masker. Kalau ini dia nggak lakuin. Karena dia itu tandanya tipe orang, dia berani melakukan apapun, dia berani menghadapin ke depannya bagaimana. Tidak menutupin mukanya. Dan artinya ya ini bentuk salah satu kesiapan Niki, betul nggak sih Kak? Artinya memang walaupun dia dipindahkan ke Pondok Bambu, dia nggak gentar, dia artinya nggak takut lah dengan konsekuensi yang dia hadapi. Karena gue rasa gini, dia tahu dia akan dipindahkan ke Pondok Bambu, itu kan rutan ya, rutan rumah pertahanan. Di situ nanti akan banyak teman-teman, akan malah ada udara luar. Aku pernah masuk ngejenguk teman di sana ya, Pondok Bambu ya. Itu kan tempat rutan wanita ya. Nanti malah ada situ ada pengajiannya, ada olahraganya, malah lebih bergaul lagi mereka di sana gitu loh. Jadi nanti pas lagi jamnya makan siang mereka keluar, dari pagi mereka udah keluar, itu akan malah menghirup udara segarnya justru lebih banyak, Say. Karena udara terbukanya lebih banyak di sana. Dia lebih siap, dia lebih paham lah gue lihat. Dan dia menunjukkan gue tidak akan pernah jatuh. Karena dia tahu begitu dia tampil akan menjadi jejak digital. Itu buat anak-anaknya juga akan melihat jejak digital. Dan kalau melihat anaknya melihat dia yang masih kecil-kecil, akan melihat gila Ami gue keren banget. Ami gue masih cantik, Ami gue keren. Dan tidak sedih buat anak-anaknya. Itu dia tunjukkan setegar-tegar hatinya dia. Tapi namanya seorang perempuan ya, aku tahu pasti adalah sedikit rasa terenyuh ya. Tapi dia mau menunjukin juga kepada anak-anak yang menonton TV di rumah atau teman-teman anaknya nanti akan melihatkan ini video mama lu. Tapi dilihatkan dengan tenang, dengan santai dan tidak terpengaruh apapun. Karena itu tandanya dia siap dengan menghadapi persidangan ini dan ini peperangan akan dimulai. Perang bukti. Jadi ini menurut gue akan semakin ketar-ketir dari pihak sana karena melihat kesiapannya Niki menghadapi persidangan. Ada arti senyumnya Niki nggak sih Kak? Melihat tadi kan banyak yang membahas mungkin kalau menurut Kak Tessa arti senyumnya Niki itu apa sih sebenarnya? Apa? Arti senyumnya Niki, sebentar lagi gue perang, tunggu aja. Senyumnya itu mengandung arti, gue siap untuk berperang, gue siap untuk memulai bukti-bukti yang gue punya, ya kan? Kita kan nggak tahu bukti-bukti yang dipunyai Niki. Semoga yang kita tahu kan Niki merasa dia dicari, dia dikejar, dia diberi. Nah itu yang akan kita tunggu bukti-bukti yang diberikan Niki nanti di persidangan gitu. Makanya gue tidak pernah mengatakan Niki bersalah sebelum ada putusan ingkrah dari persidangan. Kita tidak berhak mengatakan Niki pemeras, kita tidak berhak mengatakan Niki segala macam sebelum ada sidang dan sebelum diputuskan ingkrah oleh pengadilan. Itu sih. Berarti mungkin katanya juga percaya artinya semua yang tuduhan yang dilakukan Niki pun ya tidak berdasar. Sampai saat ini orang yang di-TSK-kan, seorang Niki yang di-TSK-kan, kita tidak berhak mengejas lu pemeras. Tidak berhak. Sampai nanti terdakwa pun kita tidak bisa mengejas bahwa dia sampai dia menunjukkan bukti-bukti dan pelapor menunjukkan bukti-bukti dan mereka berperang gitu loh maksud gue. Karena pelapor juga punya bukti-bukti, Niki juga punya bukti-bukti. Ini masyarakat justru kita mau tahu apa sih bukti-bukti yang dibilikin pelapor, bukti-bukti yang dimiliki Nikita Mirzani apa sih? Nah itu apa sih itu nanti akan terjawab dengan persidangan-persidangan yang mungkin sekitar bulan-bulan depan atau 20 hari lagi atau 30 hari. Pokoknya kita akan menjadikan tontonan untuk nobar. Nobar boleh. Nanti nobar ada buzzer, ada lawan sana pihak sana nggak apa-apa. Begitu selesai nobar kita yang berantem. Tapi kan selain tampilan looknya yang Ami yang cukup bagus, elegan, tampilannya elegan, keren, terus. Ya, tapi ini apa mungkin menjadi tanda tanya ketika Mail di borgol tapi Ami justru malah tidak di borgol mungkin. Tapi ada di borgol juga waktu ya. Iya, aduh sayang, udahlah dia kan bukan koruptor, dia bukan koruptor, dia bukan penjahat kelas kakap, dia bukan bandar narkocoy, bukan ya sayang, dan dia bukan pembunuhan berantai. Ya kenapa harus diborgol? Kenapa? Dan dia perempuan, kanan kiri juga banyak, kalau dia mau lari dia mau gebuk-gebuk juga nggak bisa.
Kenapa harus diborgol? Itu pertanyaan gue untuk gue pribadi ya. Ya kalian kalau mau setuju dengan pendapat gue silakan, kalau enggak silakan. Tapi menurut gue kenapa harus diborgol, kecuali dia pembunuh berantai, kecuali dia apa sih tukang mutilasi atau tukang narkoba yang penjahat kelas berat, oke lah diborgol. Takut kabur lah, ini apa sih? Yang kita juga belum tahu bahwa itu endorse atau meras. Gitu loh. Kenapa harus diborgol? Kasihan juga anaknya aja, karena anak yang kecil kan nanya kenapa Ami kok diborgol. Mungkin yang mendampingin Niki tadi itu, bapak-bapak, ibu-ibu tadi, dia mungkin masih punya hati. Dan memastikan Niki tidak akan menggebuk mereka, tidak akan kabur, tidak akan mengejar para wartawan gitu loh. Ya udahlah, kalau soal itu kenapa sih? Toh mau dia diborgol, mau Nikita Mirzani diborgol, mau enggak juga nggak ngaruh juga buat kita. Kecuali penyakit hati ya. Kalau kalian punya penyakit hati, kalian akan kesel kenapa dia tidak diborgol. Udahlah, buang penyakit hati. Kalau gue mau ngomong penyakit hati, gue 6 tahun loh berantem sama Nikita Mirzani, gue musuh bebuyutan. Kalau gue masih penyakit hati seperti dulu kala, mungkin gue pun akan, kenapa sih lu gak diborgol? Tapi itu kesirikan-kesirikan yang gak jelas. Ya say, udahlah kita pakai hati dia, bagaimanapun dia seorang ibu tunggal, 3 dari anak-anaknya yang belum bekerja, yang masih membutuhkan dia untuk beri nafkah. Kenapa sih hanya karena masalah borgolan aja diomongin? Oke, gue udah selesai kayaknya. Tuh. Oke, mungkin Kak, artinya berarti Kak Tessa salah satu orang yang memang sangat menolak keras artinya Ami sampai diborgol, ketika melihat Mail pun sampai diborgol seperti itu. Ya, kalau Mail mungkin laki ya, dia pun tidak ada anak yang harus dijaga. Kalau Niki mungkin yang kanan kirinya Niki tadi memikirkan ya udahlah ada anak yang melihat, kasihan juga. Toh Niki juga nggak bakalan kabur. Toh Niki juga masih senyum manja, kecuali yang keluar gitu ya kan. Waduh ini ngeri nih, banteng ini mau keluar ya kan. Kan enggak. Seorang ibu rumah tangga yang punya anak yang manis banget, yang keluar dengan lembut. Tega kalian melihat dia diborgol. Itu aja sih menurut gue ya. Udah cus, dia udah lepaskan kejulitan-kejulitan sakit hati seperti gue zaman dulu, sakit hati udah gak ada. Udah deh. Nah, lihat muta kepala kita, lihat bahwa dia adalah seorang ibu tunggal yang masih dibutuhkan anak-anaknya, dan dia bukan penjahat berantai dan bukan penjahat pembunuh berantai yang benar-benar harus diborgol. Itu dari tadi gue bilangin. Oke, jadinya pro kontra gimana nih Kak? Artinya kan mungkin netizen melihat ada perbandingan ketika masyarakat biasa diborgol tapi Ami justru tidak diborgol, gimana nih? Gua rasa gini loh, banyak juga kan, gak semua juga kan, semua diborgol kan, banyak juga yang enggak. Kalian boleh cari deh di YouTube atau di Google gitu loh. Cuman Nikita ini jadi perhatian karena dia viral, karena dia artis gitu loh. Banyak juga yang enggak kok, banyak kalian lihat di Google, di YouTube banyak kok sayang. Udahlah sayang, udah. Kalau dengki banget sama Nikita, kalau sakit hati sama banget sama Nikita, yuk kita istighfar bareng-bareng yuk. Jangan kayak gue zaman dulu, sirik sama orang, jangan sayang, nggak boleh. Astagfirullah, astagfirullah, itu aja lah saya. Ya jadi hilangkan hempas-hempas rasa sakit hati, cus. Oke, Kapten terakhir ini ya. Ya. Untuk nanti ketika persidangan, apa yang akan Kak Tessa lakukan? Artinya kan kalian sempat tidak bisa bertemu ya. Ya. Oke, untuk persidangan kita, insya Allah kalau aku nggak sibuk, kalau aku ada di dalam kota Jakarta, aku akan hadir, aku akan datang, dan aku akan memberi support. Dan aku hanya memberi support kepada Nikita bahwa nih gue support elu, mantan musuh lu support elu. Udah lalu jangan hiraukan orang yang benci emak lu. Gue yang benci emak lu 6 tahun, kita yang berantem 6 tahun, gue support elu karena gue tahu, gue yakin lu benar. Oke? Sidang pertama kan datang? Insya Allah datang. Sidang kemarin aja gue datang, tuntutan. Apalagi yang pidana ini, perdata aja gue datang, gue peduli. Apalagi pidana, apalagi gue kalau di Jakarta, gue pasti datang. Gue pasti dukung Nikita Mirzani. Siapa sih Kak? Rahasia. Rahasia. Yang pasti teman gue juga Indra Tadigan yang memang musuhnya Nikita Mirzani juga akan datang. Serius. Dalam bentuk mendukung Nikita Mirzani. Oke, kenapa pada akhirnya semua mendukung Nikita Mirzani yang kita tahu notabene sudah? Karena gue nggak mau lagi ada artis-artis yang dikriminalisasi menurut gue oleh geng sebelah,
oleh geng sebelah yo, jangan diedit ya. Gue melihat ini kita dikriminalisasi oleh geng sebelah secara di artis. Belum ada artis sejarahnya yang kena korupsi, yang kena pemerasan, yang kena TPPU. Oke lah korupsi ya. TPPU dan pemerasan itu terlalu sadis buat gue untuk seorang artis. Artis ini apa sih? Kita nggak punya senjata, kita nggak punya hukum, kita nggak punya kekuatan apapun, kita hanya menghibur. Tapi kali ini baru kena ada pasal pemerasan dan pasal yang lain-lain dan sampai pencucian uang. Ini baru pertama, itu yang aku bikin, aku prihatin. Tadi Saya udah dipanggil belum gua? tapi dengan Polda tadi merilis ada beberapa alat bukti yang misalkan mulai dari mobil, 8 handphone serta uang 3 miliar rupiah di mana nih? Oke, itu kan untuk apa? Itu kan yang disita ya. Kan kita nggak tahu. Niki juga di dalam, aku juga nggak tahu itu apa disita. Ya kita doain aja semoga kita ikuti persidangannya. Apapun yang diambil oleh penyidik untuk kelancaran persidangan ya monggo-monggo aja. Untuk kelancaran persidangan monggo-monggo aja. Tapi kita akan lihat bukti-buktinya, bisa aja kan disita tiba-tiba udah nggak bersalah dibalikin. Kan itu semua itu kita. Kalau aku sih berprinsip ini kita tidak bersalah. Gue dikejar-kejar, saya menurut gue susah. Ini kita tidak bersalah dan apapun yang kejadian sekarang kita doain bismillah. Kalau memang penyidik mengambil atau tadi seperti kata bilang menyita untuk barang bukti, ya nggak apa-apa. Kalau untuk demi kelancaran persidangan dan saatnya dimulai kita melihat kebenaran itu ada apa enggak.